Hai semua, memancing adalah kegiatan yang menyenangkan dan membutuhkan kesabaran. Selain membutuhkan kesabaran, banyak dari para pemancing di dunia ini menggunakan peralatan dan cara yang berbeda-beda ketika mereka memulai kegiatan memancing. Seperti beberapa orang ini, mereka memancing menggunakan alat yang lain daripada yang lain, dan alat ini mungkin gak terpikirkan sama sekali oleh kita. Beberapa di antara mereka ada yang memancing menggunakan tombak, balon, ada juga yang menggunakan drone untuk menangkap ikan. Cara memancing suku Dogon. Suku Dogon adalah suku yang mendiami kawasan gurun Sahara di bagian selatan Mali di Afrika. Suku Dogon mempunyai ritual yang unik yang bernama Antogo, yakni sebuah ritual memancing ikan yang dilakukan hanya dalam setahun sekali di satu-satunya danau yang berada di pemukiman mereka. Dalam ritual ini, para pria suku Dogon yang jumlahnya mencapai ratusan membawa keranjang dan masuk ke dalam danau, kemudian mereka memancing ikan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Dengan tanda yang diberikan oleh ketua suku dalam waktu 15 menit, semua pria akan berlomba-lomba mencari ikan sebanyak-banyaknya, bahkan jika keranjang mereka tidak muat, mereka tidak segan-segan untuk menggigit ikan demi bisa terus mencari ikan lainnya. Setelah selesai, jumlah ikan yang tertangkap diberikan kepada kepala suku. Kemudian kepala suku membagikan ikan-ikan itu dalam jumlah yang adil kepada setiap orang. Bagi suku Dogon, ritual tersebut dianggap suci. Para wanita suku Dogon dilarang untuk ikut ritual ini. Mereka dianggap tidak suci karena punya periode datang bulan atau menstruasi. Cara memancing di Sri Lanka. Selain memiliki keindahan alam yang unik, Sri Lanka juga mempunyai kebudayaan masyarakat pesisir yang unik dalam memancing ikan. Tradisi memancing masyarakat di pesisir Sri Lanka ini dilakukan dengan cara bergelantungan pada tiang penyangga yang ditanam di tengah laut. Tradisi memancing dengan cara unik ini sudah ada sejak lama dan masih dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini. Bagi masyarakat pesisir yang bermukim di distrik Gale, yaitu sebelah barat daya di Sri Lanka, tradisi memancing secara bergelantungan ini sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua. Dengan alat pancing sederhana, mereka memancing hanya dengan menggunakan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tiang penyangga tubuh yang disebut dengan peta. Saat mendapatkan ikan yang mereka inginkan, yakni ikan dari jenis makarel dan kora burua, mereka memasukkannya pada wadah penampung ikan yang telah dipersiapkan dan diikat di sisi tiang penyangga. Memancing dengan balon. Masyarakat di Kuba juga mempunyai cara yang unik untuk memancing ikan. Mereka biasanya menggunakan balon sebagai alat bantu untuk memancing ikan. Cara ini disebut dengan balon fishing. Metode tersebut merupakan metode memancing yang murah meriah namun efektif, yang mana cara tersebut adalah andalan warga Kuba saat memancing ikan. Menurut berita, memancing dengan kapal atau perahu di Kuba membutuhkan izin yang prosesnya sangat rumit. Hal itu karena pemerintah khawatir warganya akan melarikan diri ke luar negeri lewat perairan. Sementara ikan-ikan dari laut dalam yang berharga mahal hanya bisa didapatkan dengan cara memancing ke tengah perairan. Karena itulah para nelayan Kuba memanfaatkan teknik memancing dengan balon. Mereka meniup balon hingga menggelembung, kemudian disambungkan dengan umpan dan tali pancing. Setelah itu balon dilempar ke laut, lalu dibiarkan hanyut hingga ke tengah laut sampai umpannya dimakan ikan. Melalui cara ini, para nelayan bisa menangkap kakap merah, barakuda, dan tarpun tanpa harus meninggalkan pantai. Hanya dengan modal sedikit, mereka bisa menjual ikan hasil tangkapan mereka dengan harga 140.000 sampai 300.000 per ikan di pasar gelap. Memancing dengan drone. Belakangan ini penggunaan drone marak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti yang dilakukan petani yang bernama Derek Klingenberg ini. Dalam videonya ini dia menjelaskan proses memancing ikan dengan menggunakan drone, mulai dari pemasangan umpan pancing, pelampung, dan pengiriman drone ke tengah danau. Setelah mengarahkan drone ke tengah perairan, pelampung bergerak-gerak sebagai tanda kalau umpannya sudah dimakan ikan. Kemudian dia dengan cepat mengarahkan drone-nya ke atas dan terlihat dia telah menangkap ikan dengan menggunakan drone tersebut. Memancing suku Bajau. Bagi penyelam profesional yang telah berlatih bertahun-tahun dan memiliki pengalaman di bidang tersebut, biasanya hanya mampu dapat menahan nafas sekitar 3-5 menit saja.
Namun ternyata ada beberapa manusia super asal Filipina dari suku Bajau yang mampu menahan nafas lebih lama daripada penyelam profesional. Yang lebih mengagumkan, para suku Bajau ini hanya menggunakan celana pendek sama kacamata berenang saja untuk menyelam di kedalaman 65 kaki atau sekitar 20 meter di dasar laut hanya untuk mencari ikan. Setibanya di dasar laut, para pria suku Bajau ini berjalan layaknya sedang berjalan di atas tanah sambil mencari ikan yang sedang bersembunyi di bawah pasir atau di dalam terumbu karang. Mereka membawa spear gun atau panah ikan di tangannya. Saat dia menemukan ada seekor ikan yang besar, maka suku Bajau tersebut akan menembaknya dengan spear gun-nya. Rata-rata orang suku Bajau ini bisa menahan nafas di dalam laut sekitar 5-10 menit tanpa bantuan oksigen atau peralatan lainnya.